Siapa sangka Islam pernah berjaya di Filipina selama beberapa dekade, bahkan sempat menjadi agama mayoritas di negara bekas koloni bangsa Spanyol itu. Namun berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan penduduk Filipina pemeluk agama Islam hanya tersisa sekitar 5,1 juta Muslim atau 11% dari total keseluruhan populasi negara tersebut. Ternyata tidak banyak yang tahu jika tersebarnya agama Islam di Filipina dibawa oleh putra Indonesia asal Minangkabau. Raja Sulaiman, catatan sejarah menyebut sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pendiri Filipina. Di sana ia menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok negeri, seperti yang diungkapkan Mukhtar Naim dalam disertasinya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau tahun 1974. Mukhtar Naim menemukan jejak rantau orang Minangkabau di Filipina. Dalam penelitiannya, Mukhtar Naim menyebutkan pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau, sedangkan kerajaan Sulu di selatan Filipina didirikan Raja Baginda juga dari Minangkabau. Apa yang disebutkan Mukhtar Naim juga diamini sejarawan dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Anan. Menurutnya, apa yang dikatakan Mukhtar Naim sangatlah masuk akal dan didukung dengan fakta-fakta sejarah. Sangat masuk akal dilihat dari pola migrasi orang Minangkabau yang luas. Jejak Minangkabau bisa ditemukan di Sabah, Sarawak, Sulu, Filipina Selatan, Kalimantan, dan Brunei. Bisa dibilang kalau orang Sulu berasal dari Minang, tapi tidak semua orang Sulu orang Minang, kata Gusti, Rabu 15 September 2019. Sejarah juga mencatat pada pertengahan abad ke-16, wilayah Manila diperintah oleh 3 pemimpin besar, yakni Raja Sulaiman, Raja Matanda, dan Raja Lakandula. Ketiganya memimpin sebuah wilayah yang berbeda-beda, namun masih berada di dalam satu kawasan. Gusti Anan menyebutkan, jika Raja Sulaiman dan Raja Matanda menguasai area selatan Sungai Pasig yang saat ini bernama Manila, sedangkan Raja Lakandula menguasai di bagian utara. Konon, penamaan kota Manila juga berasal dari kata Fi Amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah. Namun kedikdayaan Raja Sulaiman dan Islam di Filipina sirna seiring dengan datangnya armada besar asal Spanyol datang ke wilayah tersebut. Diceritakan pasukan laut negeri Matador pimpinan Ferdinand Magellan itu sempat bentrok dengan angkatan bersenjata pimpinan Sultan Sulaiman. Kala itu dikatakan Gusti Anan, Sulaiman menguasai Pulau Seludung yang kini telah berganti nama menjadi Luzon. Dalam perang yang terjadi pada 27 April 1521, seorang pemuka Islam yang bernama Lapu-Lapu di wilayah setempat berhasil membunuh Ferdinand Magellan. Namun sayang, Gusti Anan menceritakan akibat dominasi kekuatan Spanyol yang besar, akhirnya sukses mengubah wajah Filipina. Walaupun kini Filipina bukan negara dengan penduduk Islam mayoritas, tetapi kita bisa melihat kebesaran umat Islam lewat bangunan Intramuros Wall City yang dibangun oleh Raja Sulaiman. Dalam bahasa Latin, Intramuros yang berarti dinding yang dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektar, merupakan cikal bakal kota Manila. Bangunan yang semula berada di timur kota Manila ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Spanyol dan diperuntukkan sebagai benteng pertahanan. Di sekitar dinding raksasa ini terdapat pula beberapa bangunan bersejarah, salah satunya Fort Santiago.
Tidak hanya bangunan Intramuros Wall City, jejak Islam di Filipina juga kita temui pada Masjid Syekh Karim Al-Makdum, masjid tertua di Filipina. Masjid yang berdiri pada 1380 Masehi ini dibangun oleh Syekh Karim Al-Makdum, saudagar Arab yang datang dan berdakwah di daerah tersebut. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina. Beberapa tiangnya yang asli masih tegak berdiri, berada di dalam bangunan masjid. Pusat Arkeologi Nasional menobatkan situs ini sebagai warisan bersejarah. Sedangkan oleh Museum Nasional Filipina, masjid ini dicatat sebagai kekayaan budaya berupa benda. Dan terakhir, jejak Islam di Filipina bisa kita temui di distrik Quiapo. Quiapo merupakan kota lama dan tempat permukiman Islam di daerah Manila. Di daerah tersebut sudah banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit. Disinilah tempat pusat transaksi ekonomi cara Islam. Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan bangsa Filipina saat itu. Dan uniknya, sistem transaksi yang digunakan sejak awal adalah sistem Islam. Sistem ini pun masih dipraktekkan oleh sebagian pedagang di kawasan tersebut sampai sekarang. Serta sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya di masa lalu, figur Raja Sulaiman diabadikan menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, Manila.